Saya lihat di sini banyak profesor ini, banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3, siapa lagi? Pak Peri S3, Yasyarli S3, AHY S3, luar biasa kok. Siapa lagi? Gibran. No. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi, bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Kalau ijazahnya Pak Jokowi sudah pasti asli, setuju? Yang asli dari, bukan ijazahnya asli, orangnya asli. Apakah Anda yakin bahwa ijazah Bapak palsu? Nah, pertanyaan saya, apakah Anda kuliah ini ingin sekali menyelesaikannya dengan ijazah asli? Setuju? Mau kuliah menyelesaikannya dengan ijazah asli? Tidak seperti orang lain yang berbicara, ngapain ngurus soal ijazah? Ya banyak hal lain yang lebih penting di negara ini. Banyak kehidupan rakyat yang lebih penting, banyak jembatan belum dibangun. Ngapain kalian ngotot soal ijazah? Anak saya nanti juga nggak apa-apa, kuliah silakan, ijazahnya nggak ketahuan juga nggak apa-apa. Ini ijazahnya palsu, nggak punya ijazah. Sudahlah, saya sudah menjelaskan bagaimana yang namanya struktur ya, pendidikan British curriculum itu. Jangan menyamaratakan bahwasanya Indonesia ini sama dengan Singapura, ya jauh beda, Mas. Tidak pernah merasakan bagaimana sekolah di luar negeri. Banyak pakar-pakar kita itu sekolahnya di luar negeri, dan kita mungkin mengira bahwa di luar negeri, di barat itu yang diajarkan semua yang benar dan yang baik. Padahal kita lupa, barat itu unggul dan jago dalam menjajah bangsa lain. Mereka unggul dalam imperialisme. Jadi kalau kita ke sana belajar, ya kita harus waspada. Ya. Enggak semua yang diajarkan kita harus kita laksanakan. Kelemahan bangsa kita, kalau lihat bangsa asing langsung kita kagum. Saya mohon izin agak terlambat datang. Karena apa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi secara resmi, dan segera kita analisis. Kalau itu sama dengan yang kami teliti,
Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas. Nah, di situ ya bahwasanya banyak orang-orang dari UGM mau mengadili Jokowi karena Jokowi telah membuat negara kita ini menjadi busuk. Cuman gara-gara selembar kertas ijazah palsu. Nah, kepolisian harus berani ya mengambil sikap masalah ijazah Jokowi. Ya, jangan hukum dipermainkan demi menutupi kepalsuan ijazah Jokowi. Nah, itu harus diadili ya. Prabowo takut malu karena Joko Widodo yang memenangkannya. Nah, ijazah kan palsu tidak akan pernah jadi asli. Ya, kebohongan-kebohongan pasti ketahuan. Kalau penegak hukum tidak bisa memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya, biar rakyat yang memaksa, lanjut para mahasiswa sewa bertindak. Nah, ini gara-gara polisi atau penyidik yang tak mau jujur yang akhirnya kayak gini. Dan ini bukan rakyat yang salah ya. Jadi percuma demo bikin macet jalannya. Kalau datang ke rumah Jokowi, jemput paksa Jokowi datang ke pengadilan, tunjukkan ijazahnya, itu bisa selesai urusannya. Nah, habis dan rusak negara oleh satu keluarga, yaitu Kel Mulyono. Presidennya ini sekarang juga sama saja, anteng-anteng, asing omong-omong saja sudah nyata. Jokowi ini penipu, malah masih saja dilindungin, pura-pura tidak tahu presidennya rezim ini. Nah, kalau semua tidak berani datang ke rumah Jokowi sampai kiamat, nggak selesai soal ijazah Jokowi. Ya, demo terus tuh universitas gedung masalah, ijazah goib tidak mungkin ditunjukkan. Ya, saya berharap masa ada calon pemimpin negeri ini ke depannya yang benar-benar memegang amanah dan juga rakyat berpegang kepada agama dan beriman. Nah, semoga seluruh keluarga besar UGM baik-baik, sehat-sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Ya, jika benar seperti itu, nempelkan aja ya. Manusia kurang ajar atau termul-termul suatu saat kena hukum karma. Nah, teman-teman, kebetulan ya ijazah negara tidak boleh melindungi rakyat. Marah bila pejabat-pejabat negara terus-menerus melindungi kebusukan mantan presiden ya yang berijazah palsu. Nah, juga berijazah palsu, tunggu nanti tiga akan menyesal bila pejabat-pejabat terus melindungi kebusukan ijazah palsu. Jadi dipakai menjabat di negara ini. Nah, kita tahu ya bahwasanya di sini rakyat udah cerdas, jangan provokasi lagi. Rakyat awam bagi rakyat. Kerja nyata rakyat mengakui dari zaman Pak Harto bahwasanya sampai SBY mana ada yang membuat harga BBM Papua sama dengan Jawa ya. Kalau tidak presiden Jokowi, dari kami rakyat timur jangan provokasi lagi ya. Nah, harus jemput paksa ya, sebagaimana dia memperlakukan ulama yang tidak tahu salahnya, dijemput paksa juga ya kepada kita semua kekuasaan Tuhan. Nah, semoga selalu para mahasiswa penerus anak bangsa rakyat Indonesia, tergantung dengan kalian, jangan lemah, jangan kendor, maju terus demi kejujuran bangsa negara kita. Nah, ngeri jika orang banyak masalah pada negara sampai lolos dari jeratan hukum. Ya, kita lihat di sini ya, yang bisa menyelesaikan kasus ijazah palsu hanya rakyat. Ya, karena pemimpin dan penegak hukum gak bisa diandalkan lagi. Nah, ini kalau udah pengadilan, rakyat yang bergerak. Kasihani anak bangsa kita, waspada kayak nempal. Ya, jadi teman-teman, di dunia ini sudah susah, nggak tenang hidupnya, apalagi di akhirat nanti. Ya, kelembatan CPT seret aja Jokowi di depan rakyat Indonesia. Nah, tidak ada yang berani melawan Jokowi. Bahkan rakyat cuman bisa ngomong juga ya, DPR apalagi polisi. Anak buah Jokowi, hukum gimana Jokowi, presiden diangkat Jokowi.
ya negara kita ini lebih dikasihani lagi. Nah, demi duit, ya neraka jahanam menunggumu, ya. Tunggu azab saja azab, ya tinggal berapa hari lagi menimpamu, entah berapa hari lagi bagi orang yang membenarkan yang salah. Nah, peringatan Prabowo, lihat ya, Jokowi akibat membohong dan pengkhianat. Jokowi yang diterima, maka Prabowo harus tegas sikapnya, jangan seperti Jokowi. Ya, 500 lebih anggota DPR pada diam atau sudah membisu. Nah, beberapa hansurnya negara ini sudah terpecah belah oleh karena ijazah Joko Widodo. Kalau di waktu ada yang curiga, langsung kau tunjukkan, tidak begini. Nah, kebodohan harus dilindungi, ya rakyat akan murkan, hancurkan pemimpin yang busuk dan koplak, atau terus dilindungi negara kebusukan, tidak boleh dilindungi, tunggu hukuman Tuhan, ya. Bila kebusukan terus-menerus dilindungi pemimpin, akan hancur, ya, pemimpin yang busuk dan diterima siksa kubur yang mencengkam. Nah, teman-teman di sini ya benar kalau memang palsu, nanti akan terang benderang nampak, ya. Kurang apalagi bukti kehinaan dibukakan oleh Allah Tuhan sebagai akibat sifat dan perilaku dan kebijakan Jokowi selama 10 tahun, ya, dia berkuasa di negara kita ini. Kalau bukan atas petunjuk dan keberanian Tuhan, siapa yang tegak atau berani menghinakan mantan pemimpin, tapi hina sampai menjadikan motif kloset, ya. Kasihan Jokowi udah berusaha keras supaya ijazah palsunya bisa mirip aslinya. Nah, kalau melawan Jokowi sangat mudah, yang sulit dilawan adalah penegak hukum. Mereka sudah terpangsung dengan janji-janji manis atau janji-janji jabatan hukum ditegakkan kair, ya. Terhambat beginikah carut marutnya wajah penegak hukum di negeri ini. Nah, kita lihat di sini bahwasanya Presiden Pak Prabowo pernah bergabung dengan rezim Jokowi, PKI, dan hingga saat ini pun Presiden Prabowo masih bersama golongan PKI. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.